Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, selamat pagi kepada Tetangga dan Bapak. Ya, terima kasih sudah mau datang ke bimbingan konseling ini. Nah, di sini Bapak mendapatkan beberapa masukan dari dulu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, mungkin dari kalian ada sedikit keluhan atau permasalahan. Nah, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, Bapak di sini akan menjelaskan bimbingan konseling dulu. Nah, bimbingan konseling ini adalah bimbingan bantuan permasalahan atau solusi yang belum didapat dari permasalahan kalian. Misalkan kalian sebagai siswa ada masalah bullying, nah, atau masalah seperti ini yang terjadi. Misalkan masalah dalam mata pelajaran, dari guru mata pelajaran itu langsung Bapak mencurahkan ceritanya. Nah, Bapak menemui kalian sebagai kampungan kegiatan ke kalian. Oke, mungkin dari kalian ada yang menceritakan terlebih dahulu. Mungkin dari Denova yang menceritakan bagaimana keluh kesahnya dari Saya takut untuk menjawab karena takut dimarahi oleh guru dan juga tertawa oleh teman-teman saya. untuk Rangga, apa keluhan dan curahannya? Sebenarnya saya sudah ada jawabannya, tetapi jika ingin menjawab, saya selalu berpikir itu jawabannya yang salah. Nah, jadi misalkan dulu apa dari Bapak ini bisa mendapatkan kesimpulan dari kalian. Nah, untuk kesimpulan dari Denoval ini berarti di mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi Bapak mendapatkan dampak positif itu untuk Denoval lebih berani lagi karena tidak usah memikirkan takut ditertawakan teman. Nah, kalau untuk Anda ini jadi lebih cenderung takut menanggapi jawabannya kepada guru, sedangkan jawabannya sudah ada, membuat Anda ini takut dimarahi oleh guru. Benar tidak? Bapak akan menjelaskan bagaimana tujuan dari bimbingan konseling. Jadi tujuan dari bimbingan konseling itu yang pertama mencari solusi dan upaya dalam bimbingan yang menjadi permasalahan. Yang kedua, melakukan perbaikan antara permasalahan tersebut. Yang ketiga, menganalisis bagaimana permasalahan tersebut yang terjadi dalam kelas, dalam mata pelajaran. Nah, itu cenderung kaitannya dengan guru mata pelajaran atau guru kelas. Dari permasalahan kalian ini itu cenderung berarti dimasukkan ke dalam irasional. Mungkin ada yang tahu irasional itu apa? Mungkin Bapak jelaskan. Jadi irasional itu adalah dampak negatif, misalnya kayak Denoval dan Rangga. Nah, Rangga ini berarti kalau untuk Denoval ini cenderung takut ditertawakan temannya ya? Kalau untuk Rangga itu berarti takut untuk menanggapi, dan takutnya dari Rangga itu berarti lebih ke diomeli oleh guru atau dimarahi. Benar tidak? Ya, Pak. Nah, di sini jadi rasional itu ya dampak negatif dari suatu permasalahan. Kalian Bapak simpulkan itu berarti kalian lebih cenderung takut percaya diri kalian. Nah, percaya diri kalian dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena Bu Puspa selaku bahasa Inggris telah menceritakan bagiannya, jadi rasional itu ada permasalahan yang signifikan ibaratnya. Nah,
ceritakan itu berarti cara pemikiran kalian yang kurang percaya diri terhadap menjawab pertanyaan. Nah, di sini boleh menceritakan mata pelajaran bahasa Inggris itu. Mungkin dari saudara Nova dulu. Bahasa Inggris saya kadang suka tidak mengerti dengan pembelajaran kosakata bahasa Inggris. Nah, untuk cenderung ditertawakan temannya, mungkin boleh dijelaskan. Nah, kalau saya sudah jawabannya, tapi saya takut salah dan ditertawakan oleh teman-teman. Karena perbandingan saya dengan perbandingan teman-teman berbeda. Untuk Berangga, aku permasalahan misalkan dalam kelas dan pembelajaran bahasa Inggris itu yang sering terjadi, boleh diceritakan? Jika bahasa Inggris saya susah untuk menyambung kata dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, dari itu mungkin kalau bahasa Inggris sih memang sedikit rumit karena kita belum memahami bagaimana kosakata atau penyebutan huruf per huruf. Nah, di sini Bapak ingin kalian menulis keluh kesah dalam kelas. Nah, dampak negatifnya apa? Mungkin boleh perwakilan ya, dan kalian boleh membuat keputusan berdua. Boleh dilihat ya. Oke, udah. Oke, mungkin boleh Bapak bacakan ya bentuk dampak negatifnya. Berarti untuk kedua kesimpulan kalian ya. Ini tadi kalian sudah membuat keputusan kan berdua. Nah, yang pertama itu berarti saya merasa bodoh dan tidak seperti teman-teman yang lain. Nah, mungkin di situ bisa diperbaiki nantinya. Nah, seperti kalian lebih merasa mampu dalam memberi pertanyaan kepada guru. Nah, menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalian harus lebih berani mengutarakan pendapat kalian pribadi dalam mata pelajaran tersebut. Mau itu pun salah atau tidak, sebelum itu kan kita mencoba dulu. Nah, dari situ kita baru memahami, oh iya tanggapan kita salah ini, apa benar. Nah, mungkin kan sebelumnya dari Bu Puspa itu memberikan tanggapan lebih cenderung kalian tidak mempercayai diri kalian. Nah, untuk yang kedua ini merasa ditertawakan oleh teman-teman jika berbicara di depan kelas. Nah, sebelumnya kalian pede nggak kalau itu di depan kelas? Untuk di novel PD. Untuk saudara Rangga, kalau untuk permasalahan dengan takut ditertawakan teman-teman, PD tidak? Tidak. Kenapa itu? Karena memiliki perbedaan pendapat dengan teman-teman. Nah, dari situ kita dapat jawaban jadinya. Nah, kalau kalian berbeda pendapat, kalian juga bisa saling satu sama lain sharing. Nanti yang membetulkan tersebut adalah guru bahasa Inggris selaku gurunya, yaitu Bu Puspa. Nah, untuk yang ketiga ini, saya takut jika disuruh menjawab pertanyaan dari guru. Mengapa cenderung takut ya? Untuk Rangga, Takut jika salah dimarahi oleh guru dan ditertawakan oleh teman-teman. apakah dari Denova juga seperti itu? Ya, seperti itu.
Jadi kalau misalkan untuk perbaikannya nantinya, jika takut jika disuruh menjawab pertanyaan oleh guru, tidak apa-apa, maksudnya menjawab saja. Nah, nanti yang membuat keputusan itu adalah guru, Bu Puspa. Nah, selaku guru bahasa Inggris. Oke, mungkin di sini Bapak menyuruh kalian untuk pembelajaran masukan tadi dari dampak negatif menjadi dampak positif. Boleh dituliskan untuk itu, kalian boleh membuat tulisan terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, jadi dampak positif yang kalian dapat dari pembelajaran tadi yaitu permasalahan yang terjadi, ya kan? Oke, yang pertama ini pendapat dari kalian ya. Nah, saya merasa mampu jika diberikan pertanyaan. Nah, ini lebih cenderung ke improvement. Nah, improvement kalian berarti dari tadinya yang kalian merasa saya bodoh atau tidak pintar seperti teman-teman, kalian ubah menjadi saya merasa mampu memberikan pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan tersebut yang diberikan oleh guru, kalian mampu untuk menjawabnya. Untuk yang kedua, saya merasa mampu jika berbicara di depan kelas. Nah, dari sebelumnya itu saya merasa ditertawakan oleh teman-teman jika saya berbicara di depan kelas. Nah, kalian ubah lagi untuk hal tersebut, lebih percaya diri lagi. Jadi, nah, dalam pembelajaran tersebut kan merefleksikan bagaimana kalian percaya diri dalam menanggapi di depan kelas. Nah, untuk yang ketiga ini, saya orang yang pintar dan sama seperti teman-teman yang lain. Nah, berarti kalian cenderung setara, ibaratnya sesama teman-teman, saling bekerja sama atau saling membantu satu sama lain dalam kepercayaan diri. Nah, dari sebelumnya saya takut jika disuruh menjawab pertanyaan karena ditertawakan teman-teman, dan saya merasa bodoh jika tidak seperti teman-teman yang lain. Nah, kalian ubah lagi ini, baru kan kalian sudah menulis sebelumnya, saya orang yang pintar sama seperti teman-teman yang lain. Nah, jadi kalian harus cenderung sama di pemikiran dalam mengambil keputusan jawabannya nantinya. Oke. Nah, di sini tadi Bapak menjelaskan tentang rasional. Oh iya, tadi Bapak bilang berpikir secara irasional. Berpikir secara irasional itu apa sih, Pak? Oh, jadi irasional itu adalah dampak negatif dari suatu permasalahan kalian. Nah, kalian kan kurang percaya diri nih dalam menjawab suatu pertanyaan atau memberikan tanggapan pertanyaan. Nah, misalkan tadi kalau dari permasalahan Rangga ini dari takut dimarahi oleh guru kelas. Nah, sedangkan Bed Noval takut cenderung ditertawakan oleh teman-teman karena belum tentu itu jawabannya benar atau salah. Nah, belum tentu juga itu jawaban teman-teman dari kalian itu benar atau salah juga aslinya. Nah, jadi di sini irasional itu memiliki kesetaraan dengan self-talk. Nah, mungkin di sini Bapak akan menjelaskan tentang video singkat tentang self-talk. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita, tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya.
Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku payah banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Nah, tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik, tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh mempraktikkan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Namanya rasional, jadi itu seperti pendapat kalian terhadap guru tadi. Misalkan kamu mengutarakan jawabannya itu lebih cenderung ke